Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengenal Microsoft 365 ya. Jadi Office 365 itu sudah berganti nama menjadi Microsoft 365, namun juga tidak salah jika kita memang masih menyebutnya Office 365 karena memang masih sangat familiar gitu ya. Jadi, Microsoft 365 itu adalah, layanan dari Microsoft yang merupakan, eee, di dalamnya ada, aplikasi-aplikasi Office yang selama ini mungkin sudah kita tidak asing lagi ya seperti, Microsoft Word, kemudian Excel dan PowerPoint seperti itu. Nah bedanya, dengan Office yang versi tahun misalkan Office 2007 gitu kan, Office 2010, 2013, 2016, 2019 dan seterusnya, Microsoft 365 ini, eee, menggabungkan antara, yang offline dengan tersinkronisasi, secara cloud ya atau tersinkronisasi secara online seperti itu. Jadi, sebagai pengguna, sebagai user, ya kita dapat, eee, bekerja kapan saja dan di mana saja seperti itu. Ketika kita mengerjakan satu proyek misalkan, mengerjakan, PowerPoint atau apa ya, di suatu tempat gitu kan, ketika kita pergi ke tempat yang lain, kita sebenarnya tidak perlu membawa, laptop gitu kan, membawa, perangkat yang berat gitu kan. Cukup, mengingat akun kita ya, mungkin kita bisa mengaksesnya juga menggunakan smartphone kita gitu kan, menggunakan tablet di tempat yang lainnya seperti itu. Apalagi misalkan, saya sendiri kan yang bertugasnya di DR 3T gitu kan. Nah, dari kecamatan ke kota itu membutuhkan, waktu yang lama berjam-jam dengan kondisi jalan yang rusak. Ya bisa dibayangkan kalau saya harus membawa laptop ke kota gitu kan, bisa-bisa laptopnya sudah rusak gitu kan. Nah, apa yang saya lakukan, nah saya memanfaatkan Microsoft 365 ini ya. Dengan, kita misalkan mengerjakan suatu proyek, di Microsoft Word atau Excel, kita menyimpannya di drive ya, di penyimpanan di awan, kemudian tanpa perlu membawa perangkatnya, kita dapat mengaksesnya kembali ketika, di kota, seperti itu. Dan selain itu, kita dapat melakukan kolaborasi Bapak Ibu, ya. Jadi, kita bisa mengerjakan proyek bersama-sama dengan rekan-rekan kita, walaupun tidak sih di suatu tempat, ya. Jadi kita bisa mengerjakannya kapan saja seperti berkolaborasi. Misalkan ada satu dokumen yang kita harus kerjakan bersama, yang kita kerjakan secara online bersama-sama itu, sangat dapat dilakukan dengan, Microsoft 365 ini. Nah, eee, untuk Ikatan Guru Indonesia sendiri, eee, kita sebagai anggota ya diberikan fasilitas yang luar biasa oleh, Ikatan Guru Indonesia ya dengan, mendapatkan akun Microsoft Office 365 A1 ya, apa itu A1? Nanti saya akan jelaskan. Jadi di sini kita dapat, eee penyimpanan sebesar 1 terabyte atau 1000 gigabyte ya, jadi sangat besar sekali. Kita bisa memanfaatkannya, menyimpannya di cloud ya, jadi di awannya. Jadi kita tidak perlu ya bisa kita manfaatkan sebagai backup ya. Jadi, Anda tidak perlu, takut kehilangan dokumen ketika mungkin file-file berharga ketika mungkin kita simpannya di laptop ya, kemudian error atau apa tidak ada backup-nya, kita bisa manfaatkan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi, eee, di sini ya, ada, kita yang kita gunakan ini adalah Microsoft 365 untuk pendidikan. Nah, jadi di sini ada beberapa lisensi ya, Microsoft 365 A1, 365 A3 dan seterusnya. Jadi, Bapak Ibu, untuk yang Ikatan Guru Indonesia ya, yang secara gratis ini ya, jadi, akun Office 365 Bapak Ibu yang berekstensi igi.or.id itu, diberikan gratis ya. Jadi, menggunakan lisensi, A1 artinya, kita dapat, memanfaatkan aplikasi seperti Word, Excel, PowerPoint, itu secara online untuk di desktop-nya, seperti itu. Nah, sedangkan, untuk di tablet dan di smartphone, Bapak Ibu bisa memanfaatkannya dengan login di,
menggunakan akun Bapak Ibu, seperti itu. Nah, untuk offline-nya bagaimana? Untuk offline-nya, Bapak Ibu nanti bisa upgrade ya, bisa upgrade ke Office 365 A3 seperti itu. Jadi A1 yang ada pada Bapak Ibu ini, dapat dimanfaatkan untuk, online seperti itu ya, penggunaan Office online seperti itu. Nah, selain Office apa saja sih yang selain Office seperti Word, Excel, PowerPoint, apa saja sih yang didapatkan ya? Apa saja yang ada pada, Office 365 yang akunnya, sudah dimiliki oleh Bapak Ibu sekarang ini. Nah, oke. Oke, ini dia ya. Jadi selain 3 ini ya, aplikasi utama ini, Word, Excel, PowerPoint yang sudah familiar mungkin sejak kita sekolah, memanfaatkannya. Nah, kita juga bisa mendapatkan ini Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah Outlook ya. Outlook ini adalah email ya, email. Jadi kita bisa memanfaatkan, akun kita untuk mengirim email ya, membuat, agenda atau apa gitu kan, kita memanfaatkannya dengan, akun IG yang kita miliki. Kan keren ya. Jadi kita, sebagai anggota IG ngirim emailnya menggunakan, akun IG seperti itu. Misalkan nuryanto@ig.or.id. Ya selain, menggunakan, online ya, menggunakan desktop ini, ya Bapak Ibu juga bisa memanfaatkannya memanfaatkannya, dengan menggunakan smartphone Bapak Ibu ya. Jadi ketika nanti, ingin menggunakan handphone gitu kan, lebih fleksibel mungkin ya, Bapak Ibu bisa mendownloadnya di Play Store ya, yang menggunakan Android bisa downloadnya di Play Store dan unduh aplikasi Outlook ini ya, mengirim email dengan Outlook ini. Nah, jadi setelah Bapak Ibu download ya, loginnya dengan akun Office 365, yang sudah diberikan. Oke, selain itu ada yang namanya OneDrive. Ya, OneDrive ini yang tadi saya sebutkan yaitu untuk penyimpanan, file atau penyimpanan data ya sebesar kita diberikan 1 TB atau 1000 giga, itu besar sekali. Jadi ini bisa, dimanfaatkan untuk menyimpan data seperti itu. Nah, dan selain itu kita, juga bisa mengunduh aplikasinya untuk versi desktop. Nanti ketika, eee, file itu bisa langsung disinkronisasikan di, laptop Bapak Ibu ketika sudah terhubung seperti itu. Tidak harus mengunggahnya melalui website office.com ini. Ya, tapi bisa langsung di folder OneDrive tersebut, tinggal drag drop langsung tersinkronisasi seperti itu. Kemudian, selain itu, kita juga ada yang namanya forms ya Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu guru bisa memanfaatkannya untuk membuat soal online gitu kan, kemudian survei, membuat, formulir pendaftaran dan sebagainya, seperti itu. Kemudian selain itu, ada Microsoft Sway ya, Microsoft Sway. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memanfaatkannya untuk, membuat presentasi ya, membuat presentasi interaktif ya, bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran ya. Jadi nanti di dalam Sway itu Bapak Ibu bisa menyisipkan gambar, video, kemudian, soal dari Microsoft Form, kemudian, audio dan sebagainya, banyak sekali ya. Jadi fleksibel itu sebagai media pembelajaran model baru gitu kan. Nah, tampilannya lebih, dinamis gitu. Mungkin kita biasa menggunakan PowerPoint tapi, tidak salahnya untuk mencoba menggunakan Sway ini, dan Sway ini sangat ringan Bapak Ibu ya, dapat diakses, di jaringan yang termasuk minim ya, bisa memanfaatkan Sway ini. Kemudian ya untuk Excel, PowerPoint, dan Word online ya, itu dapat kita nanti bisa berbagi dokumen kita kepada rekan kita dengan berbagi linknya. Nah, kemudian jika ingin kita menghendaki untuk melakukan kolaborasi, kita juga bisa memanfaatkannya ya, bisa diatur aksesnya, siapa yang bisa bekerja bersama-sama. Artinya mengerjakan suatu proyek dengan bersamaan seperti itu. Jadi itu sangat memungkinkan sekali
dengan Office 365 ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain itu ada juga di sini ada Microsoft Stream ya. Jadi di sini kita bisa mengundah mengundah video pembelajaran ya menggunakan Microsoft Stream itu. Nah, kemudian di sini juga ada Microsoft Teams Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu eh, fitur unggulan ya di Microsoft 365 ini. Jadi Bapak Ibu dengan Microsoft Teams ini bisa melaksanakan rapat online ya atau webinar online dengan eh, peserta hingga standarnya itu 350 orang. Nah, sangat besar sekali dan tanpa batas waktu Bapak Ibu ya. Jadi tidak terbatas mau seharian juga nggak masalah. Juga di sini juga tersedia rekaman online ya. Jadi kita ketika mengajar live gitu kan, kita bisa mendapatkan rekamannya. Kemudian dengan Teams ini selain untuk webinar, untuk rapat online, kita bisa juga memanfaatkannya untuk membuat kelas digital atau classroom-nya gitu kan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat satu kelas ya, kemudian bisa memasukkan rekan-rekan Bapak Ibu misalkan atau siswa-siswi Bapak Ibu ke dalam kelas yang Bapak Ibu buat. Dan di situ juga bisa melakukan assignment ya atau penilaian secara online di dalam kelas tersebut. Ya, bisa melakukan penugasan dan sebagainya dengan Microsoft Teams ini. Nah, kemudian juga di sini ada kelas notebook ya. Kelas notebook ini kita bisa mengatur pelajaran, kemudian buku catatan digital ya dan membuat ruang kerja bagi siswa kita. Jadi bisa eee, membuat buku catatan digital yang bisa kita bagikan, yang bisa diedit langsung dikerjakan oleh siswa kita. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu juga di sini ada eee, Kaizala ya. Kaizala ini aplikasi chat ya atau obrolan seluler ya. Jadi ini keren sekali ya, termasuk ringan, juga sangat oke lah bisa dicoba nanti Bapak Ibu unduh ya, menggunakan, di smartphone-nya menggunakan, Play Store, kemudian login dengan nomor handphone ataupun dengan akun, Office 365 Bapak Ibu. Jadi di sini ketika kita sudah membuat grup ya, grup dengan Kaizala, kita bisa, absen online dengan berbagi foto, kemudian berbagi lokasi, kemudian Eee, membuat kuis atau game juga di dalam grup yang sudah kita buat tersebut. Nah, ini sangat, eee, keren ya, bisa dimanfaatkan nanti untuk pembelajaran seperti itu. Nah, jadi di sini banyak sekali ya fitur-fitur Office 365 ya tidak, saya jelaskan satu persatu. Jadi nanti bisa Bapak Ibu eksplorasi ya, nggak perlu takut untuk memanfaatkan Office 365 ini. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada yang namanya Power Automate. Nah, Power Automate ini keren sekali ya. Jadi dengan Power Automate ini kita bisa mengirimkan, misalkan kita mengirimkan daftar nilai siswa atau SKL atau sertifikat secara eh, bersamaan gitu kan, misalkan ke masing-masing akun sesuai dengan namanya masing-masing seperti itu. Ya, menggunakan Power Automate ini. Jadi banyak sekali pekerjaan yang bisa dilaksanakan secara eh, otomatis gitu ya dengan memanfaatkan Power Automate. Dan saya biasa memanfaatkan Power Automate ini ketika kita buat webinar, pelatihan gitu kan, kita kirim sertifikatnya ke masing-masing email peserta gitu kan. Jadi nggak bersamaan di drop eee, beberapa ratus email sama-sama gitu kan. Jadi kita mengirimnya satu per satu ya, mengirimnya sekali aja. Ya, tapi udah terkirimnya secara terpisah masing-masing. Ini keren sekali ya, bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi sayang sekali misalkan kalau Bapak Ibu sudah punya akun Office 365 terus tidak dimanfaatkan. Nah, ya. Jadi ini sangat powerful sekali, bisa dimanfaatkan untuk baik untuk dalam produktivitas kegiatan, aktivitas Bapak Ibu sehari-hari maupun, dalam untuk pembelajaran, pemanfaatannya dalam pembelajaran seperti itu ya. Oke. Nah, ini banyak sekali ya fitur-fitur Office 365 yang
dapat Bapak Ibu manfaatkan. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah login ya dengan Office 365 itu, Bapak Ibu bisa nanti mengganti foto ya, mengganti fotonya di bagian pojok kanan atas ini. Nah, ya, oke, bisa mengganti fotonya, bisa melakukan pengaturan di sini, zona waktu dan sebagainya. Nah, disesuaikan, misalkan ingin menggunakan bahasa Indonesia, ya, misalkan ingin tampilannya cerah gitu kan. Kalau saya sukanya yang gelap seperti ini. Ya, nah, misalkan mau ganti temanya ini juga bisa ya. Nah, oke. Nah, banyak sekali ya tema yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, oke, mungkin itu perkenalan mengenai Office 365. Oh iya, untuk pendidikan ya, untuk pendidikan Office 365 ini diberikan secara gratis Bapak Ibu. Ya, jadi selain yang Bapak Ibu miliki ya Office 365 dengan ekstensi igi.org.id. Nah, jika Bapak Ibu ingin sekolah Bapak Ibu full menerapkan memanfaatkan Office 365, itu Bapak Ibu bisa melakukan deployment ya. Dan ini bisa mendapatkan gratis juga untuk lisensi Office 365 A1. Nah, ini dia. Ya, Office 365 A1 syaratnya sekolah Bapak Ibu cukup memiliki website sekolah ya dengan domain sch.id seperti itu. Misalkan sdn08semerudu.sch.id. Ya, cukup memiliki website sekolah yang aktif ya, maka Bapak Ibu akan sekolah Bapak Ibu akan bisa mendapatkan fasilitas Microsoft 365 A1 secara gratis dan itu berlaku selamanya dengan syarat yang penting website sekolah Bapak Ibu aktif seperti itu. Nah, berapa akun yang bisa dibuatkan? Semua guru di sekolah Bapak Ibu nanti bisa dibuatkan akunnya ya dengan Office 365 ini ya. Kemudian seluruh siswa, nah, jadi keren sekali ya, semua guru dan semua siswa bisa memiliki akun dengan ekstensi alamat sekolah Bapak Ibu. Jadi ini bisa meningkatkan untuk branding sekolah Bapak Ibu semuanya ya. Jadi keren sekali, bisa dimanfaatkan baik untuk kita dalam meningkatkan eh, mempermudah kita dalam bekerja gitu kan, dalam sehari-hari kita mau mengirim email, menyimpan dokumen ya, membuat formulir pendaftaran, kemudian membuat apa namanya soal, media pembelajaran dan sebagainya. Itu bisa memanfaatkan Office 365 ini ya. Oke, mungkin itu untuk perkenalan mengenai Office 365 A1 ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.